wabarakatuh, Ibu Ruri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dis. Iya, apa kabarnya nih Ibu Ruri? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Iya, alhamdulillah ya Ibu Ruri. Nah, jadi Ibu Ruri katanya hari ini Ibu Ruri akan melakukan coaching ya? Betul sekali, Bu. Iya, hari ini Bu coaching dengan Ibu Ririn ya? Betul, Bu. Iya. Saya Bu Ririn. Nah, jadi Ibu Ruri, sebelum tahapan melakukan proses coaching, ini sebagai tahap awal, ada hal-hal yang harus kita diskusikan. Yang pertama itu mengenai rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, lalu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan nanti kepada coach Ibu, dan juga bagaimana nanti cara coach Ibu untuk menanggapi atau merespon pertanyaan dari Ibu. Iya, seperti itu Ibu. Nah, untuk pertanyaan pembuka kali ini, kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat coaching kali ini? Yang kompetensi yang ingin saya kembangkan pada kesempatan coaching kali ini adalah yang pertama yaitu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mudah-mudahan saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, siap. Jadi pertanyaan berikutnya nih Bu Ruri, kompetensi mana yang ingin Ibu fokuskan atau spesifikkan pada kegiatan coaching Ibu kali ini? Pada kesempatan ini yang spesifik untuk diobservasi, yaitu yang pertama yaitu memberikan kehadiran penuh dan membuat pertanyaan penuh. Saya rasa cukup jelas. Oke, baiklah. Pertanyaan terakhir nih Bu Ruri, kira-kira indikator mana yang diinginkan Ibu Ruri dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, saya berharap nanti coach saya pada saat menjalani prosesnya itu tidak sedang seperti dihakimi atau diinterogasi, tetapi lebih ke memandang saya sebagai partner sehingga dia bisa mencari solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Ruri atas waktunya kali ini. Mudah-mudahan proses coaching kali ini dapat berjalan dengan baik ya Ibu ya. Silakan Ibu melaksanakan coaching terhadap coachingnya. Semoga berhasil. Terima kasih Ibu Ruri. Terima kasih Bu Ruri. Siang Ibu Ruri. Waalaikumsalam. Selamat siang juga Bu Ruri. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya hari ini Ibu. Bagaimana hari ini? Hari ini? Ya, meskipun mendung ya, tapi tetap semangat kita. Tetap harus semangat ya, walaupun di sekolah tentu banyak sekali kejadian ataupun peristiwa dari kegiatan yang kita lalui itu ya. Nah, Ibu kira-kira hari ini Ibu punya cerita atau pengalaman apa yang mau Ibu bagikan dengan saya? Iya, hanya ya sedikit mau bercerita ya sama Ibu ya. Saya ini kan ngajar kelas 6 Ibu ya. Jadi kelas 6 di tahun ini tuh berbeda Bu dari tahun sebelumnya. Berbeda. Iya. Dari segi apa yang perbedaannya? Kalau saya melihatnya tuh kekompakannya itu kurang tampak. Kalau tahun kemarin tuh saya melihatnya kompak ya, anak-anak tidak saling pilih. Tapi untuk di tahun ini tuh anak merasa memisahkan diri dan pilih-pilih teman gitu. Jadi tahun sebelumnya Ibu Ririn juga mengajar di kelas 6, lalu Iya. tahun ini kelas 6 lagi, dan ternyata ada sedikit perbedaan Bu ya Iya, dari betul anak-anak sekali. gitu ya. Nah, Ibu perbedaan itu tadi dirasakan pada saat anak tersebut mulai memilih-milih teman. Nah, Ibu memperhatikan itu bahwa ada perbedaan atau pemilihan itu di pemilihan teman itu dari mana Ibu melihatnya ya? Saya melihat itu sebenarnya dari pertama masuk tuh udah kelihatan ya, karena kan pertama masuk kan mereka bebas memilih bangku tuh ya awal-awal. Tapi karena saya ini mau merekatkan mereka tuh kan, biar ada kenangan yang manis lah gitu kan di kelas 6. Jadi setiap 2 minggu sekali itu saya rolling tempat duduknya Bu. Jadi ketika saya rolling itu kan saya rolling secara acak tuh kan Bu. Jadi di situ keluarlah baru suara-suara
oh saya nggak mau Bu duduk sama si A, saya nggak mau Bu duduk sama si B, saya nggak mau Bu gini. Nah, berbagai alasan kan keluar semua tuh. Nah dari situ saya melihat apa ini sudah mulai dari situ tampak kan Bu. Terus ketika pembagian tugas juga tuh dalam kelompok saya bentuknya kan secara random ya Bu ya, tidak memilih dan mengklasifikasikan mereka. Jadi saya pilih secara acak. Nah di situ keluar lagi tuh pendapat, saya nggak mau Bu kelompok sama dia Bu, saya nggak mau juga sama dia Bu. Nah dari situlah dari beberapa kejadian-kejadian itu saya bisa menyimpulkan, oh ternyata nih anak-anak ini sekarang khususnya yang tahun ini yang saya ajar tuh memisahkan diri dan pilih-pilih ya, kurang apa namanya kekompakannya gitu. Itu yang saya lihat. Jadi mereka ini ibaratnya sudah memiliki pilihan sendiri Bu, ya. Iya betul Bu, betul Ya, sekali. gitu. Nah itu mohon maaf, itu sebelumnya apakah kelasnya mereka dari kelas yang sama atau di random atau diacak kelas 6 itu? Kelasnya sama Bu, kita kan sekarang ada peraturan sama kan, Dari ada kelas 5 mereka sebelumnya sudah sekelas ya. Memang banyak. pada saat di kelas 6 mereka baru memunculkan Nah betul sekali Bu. identitas egonya ya, gitu Ya, ya. karena kan kelas 6 ini kan sudah masanya, fasenya mereka masuk pubertas Iya, ya Bu ya. betul, dan sudah memahami gender ya. Nah betul Iya. sekali, dan juga sudah bisa memilih bahwa dia ini anaknya pembersih, anaknya gimana ya kan, terus kamunya kurang cantik lah, dari berbagai macam ya penilaian mereka terhadap temannya gitu ya. Mereka sudah berpikirnya sudah mulai logis dan sudah punya Betul. alasan sendiri. Betul. Dari yang Ibu hadapi di kelas itu, permasalahannya tadi untuk mengatasi hal itu sudah ada belum yang Ibu lakukan? Kalau untuk mengatasi hal itu tadi, karena saya tuh taunya ketika kejadian seksi di kelas itu kan sering berlangsung. Nah dari situ saya langsung sering menyelipkan ketika pembelajaran itu kan, bahwa tidak boleh adanya diskriminasi, tidak boleh ada pemilihan di antara teman. Saya selalu menegaskan itu, dan juga saya meyakinkan lagi, menegaskan kepada mereka bahwa kita sudah ada kesepakatan kelas gitu. Jadi kesepakatan kelas itu kan kita buatnya bersama-sama. Jadi kita harus taati, kita patuhi bersama, kita laksanakan bersama. Kita juga buatnya kan antara satu dengan yang lain itu pasti adanya kolaborasi kan, tidak mungkin hanya pendapat 1-2 orang, tapi itu kan pendapat satu kelas. Nah dari situ saya menekankan agar menegakkan dan menaati yang keyakinan sudah kita buat lagi. Terus juga langkah berikutnya saya juga mungkin lebih sering memasukkan Bu di dalam RPP saya tuh untuk kerjasama. Jadi poin kerjasamanya tuh selalu saya tampakkan dulu, karena untuk menghilangkan dulu diskriminasi antar mereka dulu Bu. Jadi kan mereka ini karena kalau sering ya saya buat jadi berkelompok, kekompakannya saya lihat mungkin jadi akan mengikis jadi yang mereka ingin, Bu saya nggak mau sama dia, Bu saya nggak mau sama dia, itu kan jadi lama-lama hilang, jadi terbiasa. Dan juga yang jelas mulai sikapnya sering saya angkat terus Bu, setiap hari akan saya angkat terus, saya ingatin terus kepada anak bahwa kekompakan itu sangat penting gitu. Luar biasa Ibu yang sudah dilakukan tadi, saya sangat mengapresiasinya ya. Jadi Ibu sudah melakukan sesuatu yang memang Ibu anggap itu solusinya ya, bisa mengatasi permasalahan Ibu. Salah satunya tadi dengan mengintegrasikan di rencana pembelajaran, lalu juga dengan kembali ke keyakinan kelas ya. Jadi memang sudah ada benar-benar solusi yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, kira-kira ya, saya tadi menangkap bahwa Ibu sudah mencoba untuk menggerakkan kolaborasi antar siswa dengan siswa. Kalau dari Ibu sendiri mungkin ada rencana untuk melakukan kolaborasinya dari Ibu sebagai gurunya? Kalau dari saya rencananya itu Bu, selalu mengadakan rolling dulu gitu ya. Jadi mereka tuh tidak hanya terpaku di iya saya ingin berikan maunya sama si ini, itu dari saya. Terus juga
juga mungkin langkah berikutnya juga saya yang jelas saya juga mengingatkan kepada teman-teman rekan senior guru lainnya ya, kalau memang pembelajaran di kelas berlangsung apalagi guru maupun kayak agama Ya, ini betul. selalu menyelipkan bahwa tolong diingatkan kelas saya itu bahwa kerjasama yang baik itu sangat bagus, kekompakan dan tidak ada diskriminasi. Jadi saya tuh selalu menyelipkan dengan guru-guru lainnya agar kalau bisa misalnya ketemu dengan murid saya nasihati, selipkan omongan biar dari situ kan mereka sadar bahwa tidak boleh ada diskriminasi. Bukan hanya dari Bu Ririn loh, ternyata guru lain juga sama nih pendapatnya seperti itu. Jadi itu rencananya tadi Bu ya, itu untuk kegiatan online akan dilakukan per kapan atau sudah berjalan Bu? Kegiatan online itu sudah berjalan ya Bu ya, mungkin untuk sekarang karena ada hal tersebut mungkin akan lebih saya padatkan. Kemarin kan 2 minggu sekali Bu ya, mungkin ini saya akan beli buat seminggu sekali deh Bu. Jadi biar lebih banyak suasananya ini ya baru lagi dengan teman yang baru lagi. iya, Jadi lebih merasakan praktis. ya, oh sudah pernah duduk-duduk dengan ini. Iya, Iya, betul sekali Bu. Ya, ya. Jadi mudah-mudahan nanti rencananya bisa realisasi dan dilaksanakan dengan lancar ya Bu ya. Nah, dari rencana tersebut kira-kira adakah yang mau Ibu libatkan? Tadi sudah Ibu jawab tadi ya sekilas, yaitu melibatkan salah satunya guru mata pelajaran ya, untuk ikut mengingatkan siswa. Nah kira-kira ada lagi tidak Bu yang bisa Ibu libatkan untuk Ibu ajak bersama-sama dengan guru tersebut? Yang jelas selain siswa seluruh warga sekolah Bu, karena tidak hanya bisa berhasil suatu rencana tuh kalau kita hanya beberapa orang saja yang melaksanakan kan, butuhnya kolaborasi bersama, kerjasama yang baik antar semuanya. Jadi bisa terwujud dengan Jadi memang kita mau mengajarkan kolaborasi dengan anak-anak harus kita juga ya mencontohkan. Kita mau mengajarkan jangan diskriminasi harus mengajarkan. iya benar sekali. Ya. Oke Ibu Ririn, setelah kita berbincang-bincang percakapan ini, berbagi dengan saya bagaimana sih perasaannya Bu setelah percakapan kita pada siang hari ini? Setelah saya sharing ya sama perasaan saya merasa bukan saya tuh ngerasa kekurangan ya Bu ya. Saya tuh awalnya tuh bingung harus gimana ini ya, mau cerita gimana dengan siapa. Akhirnya saya coba saya itu jadi merasa aduh ada kerjaan tersendiri di dalam diri saya. Alhamdulillah, kalau begitu saya sangat bahagia juga mendengarnya bahwa setelah proses percakapan kita ini bisa sedikit membantu dan meringankan Ibu ya. Mudah-mudahan nanti ke depannya Ibu bisa mencari solusi-solusi lain yang mudah-mudahan dapat diterapkan dan mengatasi permasalahan Ibu. Bu Ririn, terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Sukses selalu ya Bu Ririn. Ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah Ibu Nuri, coaching tadi saya lihat sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Ibu ya. Tadi Ibu Nuri sebelum kita melakukan kegiatan coaching nih, saya sempat menanyakan indikator pencapaian, lalu indikator pencapaian Ibu yang seperti apa nanti akan Ibu capai seperti itu Ibu ya. Nah, untuk indikator ini Ibu apa sih yang sudah Ibu lakukan? Ya, terima kasih Bu Iis. Alhamdulillah pada saat proses coaching tadi saya sudah menerapkan percakapan dengan alur tinta, sehingga tadi indikatornya saya berharap bahwa coaching saya bisa menemukan solusi alternatif lainnya berdasarkan hasil percakapan kami tadi ya. Itu sudah alhamdulillah sudah terlihat dan terwujud. Iya benar sekali Ibu, ketika saya mengamati tadi memang pelaksanaan tadi sudah sangat luar biasa bagus sekali ya Ibu ya. Ibu sudah menjalani proses coaching itu sesuai dengan alur peta, lalu sesuai dengan prinsip daripada coaching itu sendiri, sehingga coaching itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah sebelum saya akhiri ini Ibu, ada satu pertanyaan lagi untuk Ibu. Dari hal yang sudah Ibu lakukan tadi, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan hasil dari kita coaching tadi? Dari hasil coaching tadi, di sini saya ingin lebih lagi mengembangkan
komprehensif di bagian memberikan kehadiran penuh ya, salah satunya yaitu dengan memberikan gestur atau bahasa tubuh, sehingga memang di sini saya mengharapkan coach saya menyadari bahwa saya sepenuhnya ada di situ untuk merespon dan menanggapi dia secara positif. Masya Allah, luar biasa sekali Ibu Ruri ini ya. Tadi sudah menerapkan alur tirta, lalu menghadirkan kehadiran penuh untuk coachingnya. Semoga kedepannya Ibu Ruri dapat melaksanakan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi ya Bu ya. Nah mungkin sampai di sini observer kita Ibu Ruri, semoga bermanfaat baik bagi kita berdua. Semangat selalu untuk kita berdua Ibu Ruri ya. Iya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum